Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama aku Erika, biasa dipanggil Eca, dan aku adalah alumni dari Charis Bible College Jakarta, angkatan yang ke-6, atau biasa dipanggil CJ6. Hari ini aku pertama-tama mau ingin berterima kasih ke Pak Irwan dan Bu Angel, dan juga Tante Yul, yang sudah memberikan aku kesempatan untuk aku berbagi kesaksianku hari ini. Jadi sedikit background story. Di tahun 2018 sampai 2022, aku memiliki kesempatan untuk berkuliah di Australia. Ambil jurusan paramedik atau dokter dalam ambulans. Lalu tahun 2020 itu COVID dan sekolahku mengharuskan untuk murid-murid jurusanku isi formulir seperti wellness check begitu. Beberapa hari setelah aku isi formulir ini, aku di-email dari sekolah dan disuruh untuk bikin appointment dengan psikolog dari sekolah. Setelah ketemu, bikin appointment dan konsultasi, aku didiagnosa dengan depression, anxiety, dan eating disorder. Sebenarnya pas dapat diagnosisnya aku kaget-kaget nggak kaget karena simptomsnya lumayan kelihatan. Jadi aku tuh sering banyak pikiran, tapi pikirannya tuh kayak banyak orang yang lagi ngomong secara bersamaan. Jadi nggak ada yang fokus, berisik aja, bising. Selain itu, aku juga gampang capek yang menurutku nggak make sense banget lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu kan COVID, lockdown nggak bisa kemana-mana juga. Jadi aku cuman ke sekolah paling 2 hari dalam seminggu yang onsite. Sisanya di rumah, itu capek nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pas kalau mau ke sekolah, aku stresnya minta ampun, bukan stres yang kayak malas ke sekolah, stres ada ujian. Enggak, ini stres yang aku bisa dalam kereta kena panic attack sendiri, terus aku doa Tuhan, please aku gak mau nangis dalam kereta. Terus nanti di kelas juga aku doa Tuhan aku gak mau nangis dalam kelas. Puji Tuhan gak nangis ya dalam kereta dan dalam kelas, nangisnya di rumah setelah itu. Padahal gak kenapa-napa, aku cuma takut aja. Nah, saking stresnya itu, aku sampai 2 kali gak ikut ujian pertengahan semester. Maaf ya papi mami. Jadi nilaiku turun. Dan abis itu karena nilaiku turun, aku depresi nggak motivasi belajar, nilaiku jelek. Jadi itu kayak never ending cycle. Karena aku rasa oke, kayaknya ini nggak benar, jadi aku carilah cara untuk aku keluar dari cycle ini. Aku coba terapi ke psikologku, puji Tuhan gratis, tapi nggak membantu. Ke psikiater yang berbayar juga nggak membantu. Akhirnya aku coba minum alkohol supaya mabok. Katanya kalau mabok nggak kepikiran. Nggak ada, yang ada kepikiran plus begah. Jadi itu nggak works, tapi karena aku juga ada background di medical, aku ngerti obat-obatan. Jadi aku cobalah pakai campur beberapa tipe painkiller, plus aku campur dengan vitamin melatonin. Berharap kayak begitu bisa tidur. Karena pas tidur, suara-suara di kepala tuh hilang semua. Nah, jadi kalau misalnya udah bisa tidur, aku paksalah diriku untuk tidur dalam jangka waktu yang sangat panjang. Biasanya bisa seharian aku tidur nggak ngapa-ngapain. Terus pas bangun lapar dong, kan nggak makan seharian, kerjanya tidur doang. Bangun lapar, aku order makanan yang sangat banyak karena again nggak bisa masak ya pada waktu itu. Aku order makanan, terus aku habiskan semua makanan itu. Aku habisin terus aku lihat, ini banyak banget makanannya yang dihabisin. Terus aku merasa bersalah. Jadi aku paksa diriku untuk muntah. Dengan harapan kalori yang masuk nggak seberapa kan dikeluarin. Saya salah besar ya. Dalam waktu 6 bulan aku naik 20 kilo. Puji Tuhan sekarang sudah turun. Yeah. Nah, belum lagi di tengah-tengah semua itu, aku masih aktif pelayanan di gereja, di bagian media sosial. Sejujurnya sekarang looking back, aku nggak tahu itu dapat kekuatan dari mana ya. Tapi bayangin di tengah semua yang lagi terjadi sama aku lagi gencar-gencarnya harus bikin konten tentang kebaikan Tuhan, tentang betapa Tuhan sayang sama aku. Masih ada pengharapan di masa pandemi ini. Dan aku juga harus sharing seperti itu ke anak-anak Komsel. Tapi semua yang aku ngomongin aku gak percaya dalam diriku sendiri. Itu terjadi di hidupku. Aku gak percaya itu ada untuk aku gitu. Jadi bukannya malam berkati, aku malah banyak komplain juga ke teman-temanku. Of course aku juga komplain ke Tuhan. Kayak Tuhan, kamu gak melihatkah pekerjaanku ini? Aku aktif pelayanan loh Tuhan. Masa aku depresi? Kenapa Tuhan izinkan aku depresi? Ya seperti itu. Tahun 2022 kita lompat, aku balik ke Jakarta. Saat itu mama udah masuk ke dalam Charis
Dan aku diajak tuh masuk Charis. Akhirnya aku masuk, tapi aku masuk bukan karena aku merasa aku butuh untuk masuk ke sekolah ini atau aku merasa kalau di Charis bisa bantuin aku, tidak. Tapi karena setelah sekian lama hidup berpisah dari orang tua, hidup lagi satu rumah dengan orang tua, aku sering diomelin sama mamaku. Dan kalau aku diomelin sama mamaku, dikasihlah firman-firman yang dia pelajari di Charis. Dan aku tidak suka itu karena aku belum dapat revelation yang sama. Jadi aku sepakat sama papa, oke, aku temenin papa masuk Charis, tapi aku punya agendaku sendiri. Kalau misalnya sampai aku bertengkar, berdebat sama mama, aku pengen dari dasar firman yang sama. Tidak pernah terjadi karena aku yang dirubahkan ya saudara-saudara. Jadi long story short, masuk Charis, belajar beberapa pelajaran sampai dapat pelajaran Healing by Barry Bennett. Dan pelajaran ini yang banyak mengubah mindsetku tentang sakit penyakit dan kesembuhan. Jadi aku sangat dibebaskan dari apa yang Barry bilang tentang sakit penyakit itu satu bukan dari Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan untuk aku dan Tuhan gak pernah mengizinkan kita untuk sakit. Orang tua yang banyak kekurangannya aja gak mau lihat anaknya sakit, apalagi Bapa di sorga. Jadi salah satu ayatnya itu dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari ayat ini aku belajar Kristus hidup di dalam aku dan Kristus yang hidup di dalam aku tuh sempurna. Jadi roh yang di dalam aku sekarang ini sempurna. Lalu sekarang dagingku, tubuhku ini hidup karena Kristus mengasihi aku, bukan karena imanku yang masih kurang ini. Jadi saat di bumi Tuhan menyembuhkan orang dari sakit penyakit, Tuhan melawan stres, Tuhan melawan rasa ketakutan, dan itu yang sekarang aku percayakan ada dalam hidupku juga. Terus Barry juga ngajarin kalau misalnya sakit penyakit itu bisa terjadi karena pilihan hidup kita yang mungkin emang gak healthy. Atau simply karena kita hidup dalam dunia yang jatuh. Jadi kadang-kadang sebenarnya rasa stres, sesak nafas, panik, pikiran-pikiran negatif itu bisa tetap ada. Dan dulu aku udah pernah coba semua cara dan gak berhasil. Sekarang aku belajar untuk lawan dengan firman Tuhan. Dari 2 Korintus 10 ayat 5, aku suka banget nih. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau aku gabungin sama ayat yang sebelumnya, berarti roh dalamku yang sempurna itu, yang mengasihi aku, itu yang memberikan aku kuasa sampai sekarang aku bisa menawan segala pikiran dan aku give it up to Jesus. Dan sekarang juga bukan cuma itu, aku juga mulai praktekkan hal ini ke kesehatan fisikku. Jadi bukan cuma ke kesehatan mentalku. Jadi sekarang kalau misalnya dulu demam, flu, batuk gampang dan bisa sampai 2-3 minggu. Sekarang aku belajar untuk aku ngaca dan aku perkatakan, hei kamu sakit penyakit, virus, kamu gak ada tempatmu dalam tubuhku. Mau keluar lewat pipi, pupup, keringat, ingus, terserah apapun, pokoknya your body, my body is not your place, tempatmu ada dalam toilet. Nah, dan itu baru-baru aku praktekkan, yang dulunya 2-3 minggu baru sembuh, sekarang dalam 3 hari sembuh. Jadi sekarang, dan tanpa sisa-sisa ya, semuanya itu sembuh, sempurna, clean. Sekarang aku mau challenge myself untuk kalau aku bilang sembuh, instantly sembuh. Aku percaya bisa sih, tapi pelan-pelan ya. Jadi di Charis itu aku belajar untuk memaksa diriku untuk fokus kepada statusku yang sebenarnya aku adalah orang sehat yang sedang melawan sakit penyakit. Jadi aku udah gak pernah lagi kasih kuasa kepada pikiran-pikiran, perasaan-perasaan negatif, dan simptom-simptom yang mengganggu aku. Terus setelah aku pikir-pikir kayaknya udah hampir 2 tahunan kali ya aku gak kena panic attack. Dan di situ aku sadar kalau Tuhan udah pulihkan aku secara spiritual, mentally, dan physically. Nah, karena terima kasih puji Tuhan. Karena aku
pelayanan di bidang media dan promosi. Hari ini aku mempromosikan sekolahku buat Bapak, Ibu, teman-teman yang mungkin pernah ada dalam situasi seperti aku, meragukan kasih Tuhan, gak yakin tentang kesembuhan itu pasti atau enggak, atau mungkin udah gak tahu mau cari bantuan di mana. Ayo join Charis. Kan dibilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di Charis kita hanya belajar dari Alkitab, dan Alkitab itu adalah kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran ini yang mengubah diriku dari dalam keluar. Dari Charis aku belajar bukan sekedar aku dikasihi, tetapi aku juga punya kuasa di dalamku yang sempurna, yang lebih besar dari lebih besar dari kuasa yang ada di luar sana. Jadi sekarang aku bisa melawan segala tuduhan, sakit penyakit yang menggangguku. Jadi itu saja. Thank you, God bless you, and I will see you in class.